Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Priya Bahtiar, NIM 210404502018 dari kelas BK 3A. Nah, saya di sini akan menjelaskan teori kepribadian humanistik menurut Roger. Teori kepribadian humanistik menurut Rogers mendasar pada manusia dan dunia yang dipandang oleh manusia itu sendiri. Roger memandang manusia sebagai bentuk-bentuk dari konsep dirinya dan pengalamannya serta interpretasinya mengenai lingkungan yang melingkupinya. Manusia menurut Roger akan bertingkah laku sebagaimana mestinya sesuai dengan konsep diri atau self yang dibentuknya. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan apa yang diinginkan dirinya. Gaya hidup konsumtif dapat menjadi ideal self seseorang. Manusia dengan konsep diri gaya hidup konsumtif mengaktualisasikan diri melalui barang-barang yang dimilikinya. Gaya hidup konsumtif dapat menjadi wujud aktualisasi diri seseorang karena menurut Rogers, pada dasarnya tingkah laku manusia adalah berarah tujuan, yaitu untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan sebagaimana yang dialaminya. Adapun biografi Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat, dan meninggal pada 4 Februari 1987 di San Diego, California, Amerika Serikat. Dia anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Walter A. Rogers adalah seorang pekerja teknik sipil dan ibunya bernama Julia M. Cushing. Adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen Pentakosta yang setia. Dia lebih dekat dengan ibunya dibandingkan ayahnya. Dia meninggal secara mendadak sesudah operasi tulang pinggul yang retak yang berjalan lancar, tetapi pada malam harinya baru diketahui adanya kelainan yang pankreasnya dan akhirnya dia meninggal. Roger merupakan seorang yang cerdas dan dapat membaca dengan baik sebelum menginjak TK. Dengan pendidikannya yang sangat ketat secara religius serta lingkungannya sebagai anak altar di rumah pendeta Jipley, ia menjadi orang terisolasi, independen, disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta apresiasi dari metode ilmiah di dunia praktis. Pilihan pertama karirnya adalah agrikultur di Universitas Wisconsin-Madison, di mana ia menjadi bagian dari persaudaraan Alpha Kappa Lambda, diikuti dengan sejarah lalu agama. Pada usia ke-20 saat perjalanan ke Peking, Cina tahun 1922 untuk mengikuti konferensi internasional Kristen, ia mulai meragukan keyakinan agamanya untuk menolongnya memperjelas dalam memilih karir. Ia mengikuti sebuah seminar yang bertemakan "Mengapa Saya Memasuki Pelayanan", yang kemudian membuatnya mengubah karirnya. Tahun 1924, ia lulus dari Universitas Wisconsin dan mendaftar di Union Technological Seminar. Setelah 2 tahun lulus dari seminar, ia pergi ke Teacher College, Columbia Universitas mendapatkan gelar MA pada tahun 1928 dan PhD pada tahun 1931. Sementara ia menyelesaikan pekerjaan doktoralnya, ia terlibat dalam studi tentang anak. Pada tahun 1930, Roger bekerja sebagai direktur Society for the Preservation of Culture to Children di Rochester, New York pada tahun 1935 sampai 1940.
ia mengajar di University of Rochester dan menulis The Clinical Treatment of the Problem Chair pada tahun 1938. Ia mendasarkan pengalamannya saat bekerja dengan anak-anak bermasalah. Dalam mengkontribusi pendekatan klien, ia sangat dipengaruhi oleh praktik psikoterapi post-Freudian di Otto Rank. Tahun 1940, Rogers menjadi profesor psikologi klinis di Ohio State University, di mana ia menuliskan buku keduanya, yaitu Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942. Di buku itu, Rogers menyarankan bahwa klien dengan membangun relasi berdasarkan pemahaman penerimaan dari terapis dapat menyelesaikan berbagai kesulitan dan mendapatkan pencerahan yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi hidup mereka. Tahun 1945, ia diundang untuk mendirikan pusat konseling di University of Chicago. Tahun 1947, ia terpilih menjadi presiden di American Psychological Association. Sementara ia menjadi profesor psikologi di University of Chicago tahun 1945 sampai 1957. Rogers membantu mendirikan pusat konseling yang berhubungan dengan universitas, dan di sana ia melakukan riset untuk menentukan keefektifan metodenya. Adapun hakikat pribadi, Rogers mengemukakan 19 rumus mengenai hakikat pribadi sebagai berikut. Yang pertama adalah organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah, di mana menjadi titik pusatnya. Yang kedua adalah organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. Yang ketiga adalah organisme mempunyai kecenderungan pokok, yaitu keinginan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan diri. Yang keempat adalah organisme mereaksi medan fenomena secara total dan berarah tujuan. Yang kelima adalah pada dasarnya tingkah laku merupakan usaha yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan, mengaktualisasi, mempertahankan, memperluas diri dalam medan fenomenanya. Yang keenam adalah emosi akan menyertai tingkah laku yang berarah tujuan, sehingga intensitas atau kekuatan emosi tergantung pada pengamatan subjektif seberapa penting tingkah laku itu dalam usaha aktualisasi, memelihara, mengembangkan diri. Yang ketujuh adalah jalan terbaik untuk memahami tingkah laku seseorang adalah dengan memakai kerangka pandangan itu sendiri, yakni persepsi, sikap, dan perasaan yang dinyatakan dalam suasana yang bebas atau suasana terapi pusat klien. Yang kedelapan adalah sebagian dari medan fenomenal secara berangsur mengalami diferensiasi sebagai proses terbentuknya sel. Yang kesembilan adalah struktur sel terbentuk sebagai hasil interaksi organisme dengan medan fenomenal, terutama interaksi evaluatif dengan orang lain. Yang ke-10 adalah apabila terjadi konflik antara nilai-nilai yang sudah dimiliki dengan nilai-nilai baru yang akan diintrojeksi, organisme akan meredakan konflik itu dengan merevisi gambaran dirinya serta mengaburkan nilai-nilai yang semula ada dalam dirinya, atau dengan mendistorsi nilai-nilai baru yang akan diintrojeksi, diasimilasi. Yang ke-11 adalah pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang akan diproses oleh kesadaran dalam tingkat-tingkat yang berbeda. Yang ke-12 adalah kebanyakan cara tingkah laku yang diterima individual adalah konsisten dengan pengertian self. Yang ke-13 adalah perilaku individu juga disadarkan pada pengalaman dan kebutuhan yang tidak disimbolisasikan.
Yang ke-14 adalah individu menolak untuk menyadari pengalaman-pengalaman yang berarti yang akhirnya tidak disimbolisasikan dan diorganisir ke dalam keseluruhan struktur self akan mengakibatkan maladjustment psikologis. Yang ke-15 adalah penyesuaian psikologis terjadi apabila semua pengalaman organisme diasimilasikan pada taraf kesadar dalam hubungan yang serasi dengan konsep diri. Yang ke-16 adalah setiap pengalaman tidak serasi dengan struktur self dipersepsi sebagai suatu ancaman, dan semakin kuat persepsi itu akan semakin terorganisasi terus struktur self untuk mempertahankan diri. Yang ke-17 adalah dalam kondisi yang tidak ada ancaman sebagai struktur self, pengalaman yang tidak serasi itu dipersepsi, diuji, dan direvisi oleh struktur self agar dapat mengasimilasi dan melingkupi pengalaman tersebut. Yang ke-18 adalah apabila individu persepsi dan menerima segala pengalamannya ke dalam satu sistem yang serasi dengan terpadu, maka dia akan lebih memahami dan menerima orang lain sebagai individu. Dan yang terakhir adalah jika individu memiliki kepercayaan diri untuk melakukan proses penilaian, dapat menilai sikap, persepsi, dan perasaan baik terhadap dirinya, orang lain, atau peristiwa tertentu secara tepat, maka dia akan menemukan bahwa sistem yang lama itu tidak perlu lagi. Dan ada juga dinamika kepribadian. Menurut Rogers, organisme mengaktualisasikan diri menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditas. Ketika organisme itu matang, maka ia makin berdiferensiasi, makin luas, makin otonom, dan makin tersosialisasikan. Rogers menegaskan bahwa secara alami kecenderungan aktualisasi akan menunjukkan diri melalui rentang luas tingkah laku, yaitu yang pertama adalah tingkah laku yang berakar pada proses fisiologis termasuk kebutuhan dasar, makanan, minuman, dan udara. Kebutuhan mengembangkan dan memerinci fungsi tubuh serta generasi. Yang kedua adalah tingkah laku yang berkaitan dengan motivasi psikologis untuk menjadi diri sendiri. Yang terakhir adalah tingkah laku yang tidak meredakan ketegangan tetapi justru meningkatkan ketegangan, yaitu tingkah laku yang memotivasinya untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Dan ada juga struktur kepribadian. Yang pertama adalah organisme. Pengertian organisme mencakup 3 hal. Pengertian yang pertama adalah makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dengan psikologisnya dan merupakan tempat semua pengalaman potensi yang terdapat dalam kesadaran setiap saat, yakni persepsi seseorang mengenai kejadian yang terjadi dalam diri dan dunia eksternal. Pengertian yang kedua adalah realitas subjektif. Organisme menganggap dunia seperti yang dialami dan diamatinya. Realitas adalah persepsi yang sifatnya subjektif dan dapat membentuk tingkah laku. Pengertian yang ketiga adalah holisme. Organisme adalah suatu kesatuan sistem sehingga perubahan dalam satu bagian akan berpengaruh pada bagian lainnya. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan, yakni tujuan mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Yang kedua adalah medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun disadari. Yang terakhir adalah konsep diri. Konsep diri mulai terbentuk mulai masa balita ketika potong-potongan pengalaman membentuk kepribadiannya dan menjadi semakin mawas diri akan identitas dirinya. Begitu bayi mulai belajar apa yang
terasa baik atau buruk, apa ia merasakan nyaman atau tidak. Dan adapun perkembangan kepribadian yang pertama adalah Rogers tidak pernah fokus pada tingkat pertumbuhan dan perkembangan, melainkan lebih tertarik pada bagian evaluasi, dapat menuntun untuk membedakan antara pengalaman dan apa yang orang persepsikan sebagai pengalaman itu sendiri. Yang kedua adalah Rogers meyakini bahwa jika ada kekuatan dalam diri makhluk hidup yang secara alami tumbuh dan akan mendorong proses makhluk hidup menjadi lebih kompleks, kemudian semakin mengaktualisasi diri. Yang ketiga adalah struktur self menjadi bagian yang terpisah dari medan fenomena dan berkembang secara utuh dan menyeluruh menjadi lebih kompleks. Berkembangnya self ini beriringan dengan kebutuhan penerimaan yang positif serta penyaringan tingkah laku yang didasari atas kesadaran. Dan yang terakhir adalah Rogers mendeskripsikan kecemasan sebagai suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak nyaman atau tegang yang tidak diketahui penyebabnya. Dan yang terakhir adalah implementasi teori humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu memberikan reward kepada anak-anak. Memberikan reward kepada anak-anak yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar anak tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam belajar. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalamu wallahu muwaffiq ila subli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.